Adults, welcome back to podcast Bicara Tentang bersama dengan saya Mariana. Saya Karolus. Saya Albert. Dan hari ini ada teman bicara kita yaitu Kofandi Gunawan. Hai Kofandi. Shalom. Kita kenal Kofandi itu dari GMS Bizkon. Dan kalau teman-teman mencari juga nih podcast yang bisa menambah knowledge, yang bisa membantu kalian memberikan inspirasi untuk bisnis. Nah, kalian bisa cek di channelnya GMS Church, namanya Marketplace Wisdom. Itu podcastnya diinisiasi oleh Kofandi juga. Wow, puji Tuhan. Ya, karena Kofandi juga adalah ketua dari GMS Bizkon. Ya. Dan hari ini kita tuh sebenarnya adalah episode terakhir, episode puncak dari podcast Bicara Tentang, dan juga rangkaian puncak dari pembahasan buku Before 30 Discipleship. Yes. Dan hari ini kita memang bicara chapter yang terakhir, yaitu One Vision, Many Revivalists gitu. Dan bukan sebuah kebetulan juga bahwa Kofandi ini dulunya di tahun 2017 adalah wakil gembala profesional muda atau Young Adults. Ya, jadi pas banget kita membahas dari sisi perspektif dari seseorang yang hidupnya dulu lekat juga dengan kehidupannya para dewasa muda, musim Young Adults gitu. Kalau dari pengalamannya Kofandi, apa sih pergumulannya para anak-anak muda ini? Ya, yang jelas mungkin agak-agak beda dengan AUG ataupun dengan family ya. Yeah. Waktu itu memang ketika jadi wakil gembala, ya jadi tugas saya yang paling utama dan yang paling pertama adalah identifikasi dulu masalahnya. Pro M atau yang adult itu masalahnya apa aja sih. Dan kami menemukan pada waktu 5 masalah. Gitu. Yang pertama adalah bisnis, karir, profesi. Gitu. Yang kedua adalah memilih dan menemukan yang terbaik atau menemukan dan memilih yang terbaik. Ini konteksnya, gitu. pasangan hidup. Gitu. Yang ketiga adalah pacaran dan tunangan. Gitu. Yang keempat pernikahan. Gitu. Nah, kenapa ini adalah momen penting yang kadang-kadang buat orang scary kan? Betul. Gitu. Nah, yang terakhir adalah problem mertua anak dengan menantu. Gitu. Seperti itu. Jadi ya intinya 4 ini bicara masalah relasi, yang satu ini bicara masalah bisnis, karir, profesi. Porsinya lebih banyak di pasangan hidup ya gue? Ya, walaupun sebenarnya yang satu ini ternyata satu kecil tapi bak golok gitu. Jadi maksudnya yang satu ini ternyata ya ini tentang uang, tentang manajemen aset, tentang karir, tentang promosi dan lain-lain gitu. Tapi biasanya kalau kita fokus mikirin ini kelihatannya ya oke, satu ini aja, tapi padahal sebenarnya yang ini jauh lebih kompleks karena ini relasi kan. Iya. Gitu. Betul, tapi yang satu itu kalau yang satu belum beres dengan masalah finansial, karir, bisnis, itu bisa jadi yang 2, 3, 4, 5 berdampak juga. Berdampak pastinya, banget berdampak ya. banget, iya. Betul. Ya sama sih, merefleksikan podcast kita juga kok. Karena podcast kita tadinya episode tertinggi adalah bicara tentang tujuan hidup. Ya, dengan pembicaranya ada Albert juga, Carlos dan Yandi waktu itu. Itu tertinggi kok, sampai muncul episode pasangan hidup. Langsung keselip. Langsung kesusul viewersnya. Ya, kulihatnya. Menunjukkan beban terberat dari Young Adults adalah sebenarnya pasangan hidup. Iya, karena pasangan hidup juga kan masuk salah satu tujuan yang harus bener ya milihnya ya. Betul. Dan tadi di elaborate malah porsinya itu gede banget. Iya, ternyata bisa di breakdown lebih banyak gitu ya. Iya. Ya, dan jokesnya kan seperti ini, katakanlah ada istri lagi mijitin suami gitu ya, karena sakit kepala. Terus sebelum aku yang mijitin, sebelum kita ketemu siapa yang mijitin kamu? Sebelumnya aku nggak pernah sakit kepala. Gitu. Karena istrinya yang bikin masalah. Bikin sakit kepala. Ya, lanjut. Itu jokes bapak-bapak. Yang adult belum relate, belum Ditunggu sakit kepalanya. Tapi lewat bicara tentang nggak akan sakit kepala. Nah, itu tujuannya ada podcast ini kan supaya tidak mengurangi ada, sakit kepala. Iya, mengurangi sakit kepala setelah menikah ya. Daripada waktu pernikahan kita harus bawain obat sakit kepala, mending kita suruh dengerin. Iya, Betul. Kita imunisasi dulu ya sekarang betul, ya, vaksin. Tapi nggak sabar nih, ayo kita elaborate obat ini. Nah, kalau misalnya waktu itu Kofandi lihat nih ya sebagai wakil gembala Pro M waktu itu. Ya. Apa sih potensi yang Kofandi lihat itu ada sebenarnya di
kaum dewasa muda ini di young adults? Jadi saya lihat Pro-M ini atau young adults ini punya satu karakteristik yang sangat spesifik, unik, tapi juga punya advantage atau potensi yang sangat besar. Gitu. Kenapa? Karena kita lihat misalnya usia sebelumnya Eagle Kids sama AOG gitu ya, mereka-mereka yang kuliah dan sebagainya. Nah, itu mereka kalau dilihat dari 3 parameter ini nih, gitu. Kita punya parameter pertama waktu, yang kedua tenaga, yang ketiga uang. Gitu. Jadi teman-teman atau adik-adik kita itu biasanya mereka punya waktu, mereka punya tenaga, tapi mereka nggak punya uang. Gitu, karena uang rata-rata harus disupport dari orang tuanya, gitu. Tapi kalau misalnya kita skip dulu yang adult, lalu kita lihat yang lebih dewasa gitu ya, family, gitu. Mereka rata-rata tidak punya waktu, karena waktunya biasanya terdistract dengan urusan anak, baru lahir dan sebagainya gitu ya. Terus ada les dan sebagainya, pokoknya ribet di situ. Tapi yang kedua tenaga juga habis juga untuk di situ, tapi uang mereka punya karena udah mulai settle. Gitu. Nah, saya lihat strateginya adalah ketika Pro-M ini secara relatif ya, gitu, waktu itu ada karena sudah bebas dari orang tua gitu, mandiri, udah bebas, sudah mandiri, berarti bisa ngatur waktu sendiri. Tenaga juga karena masih muda gitu ya, umur 23 ke atas gitu ya, sampai umur 30-35 itu masih punya tenaga. Dan juga uang itu udah mulai generate income sendiri, apakah itu dari karir ataupun dari bisnis seperti itu, dan udah mulai menghasilkan. Nah, dari hal seperti ini, maka yang saya lihat sebenarnya Pro-M ini atau yang adalah backbone-nya dari gereja, seperti itu. Jadi tulang punggung itu kan berarti yang menyangga semua gimana supaya tubuh itu bisa tegak berdiri kan, gitu. Nah, dengan adanya Pro-M ini secara waktu, secara tenaga, secara uang, itu harusnya kita ini yang memang bisa benar-benar memberikan seluruh daya upaya yang terbaik untuk gereja dari segala sisi tadi, waktu, tenaga, sama uang, begitu. Kalau misalnya dari sisi gereja kan memang jelas volunteer portion ya, bagian yang terbesar memang dari young adults gitu. Tapi kalau misalnya Koko lihat lagi lebih jauh dengan resources yang young adults punya, waktu, tenaga, uang. Tapi kan pasti ada yang mikir juga kan, kalau dari sisi sebenarnya karir, sebenarnya yang adultsnya kan lagi membangun, ya kan. Jadi fokusnya sebenarnya kan jadi lebih banyak sibuk sebenarnya ngurusin aku pengen membangun karir aku gitu. Banyak lembur, betul, kejar banget. Bener. Jadi kayak kalau misalnya dengan uang dan waktu sebenarnya ada limitationnya sebenarnya gitu kan kok. Jadi bagaimana caranya supaya dengan apa limitation yang si young adults punya ini, kita tuh sebenarnya bisa do something yang juga nggak cuma impactful di gereja, tapi juga keluar gitu. Karena kan sebenarnya potensi ini kan kita nggak cuma melihat untuk gereja, tapi kita melihat beyond the church walls gitu kan, di luar tembok gereja juga gitu. Nah, dari sisi Kofandi itu melihat bagaimana kita bisa melihat limit yang kita punya nih, yang adults punya itu bisa terpatahkan menjadi beyond limit. Ya, makanya pada waktu itu ketika 2017 kami sempat pastinya berdoa, memikirkan, berdiskusi dan sebagainya. Maka keluarlah tagline dari Pro-M pada waktu itu 2017 itu, yaitu Spirit Filled and Significant. Gitu. Bagaimanapun namanya backbone gitu ya, itu tetap harus di satu sisi kita tahu bahwa visi GMS adalah gereja sel yang apostolik dan profetik, dan itu diwakili lewat spirit filled-nya. Seperti itu, kita tahu kita bergerak dalam karunia Roh Kudus, kita berapi-api, kita menyala-nyala visi amanat agung, menjangkau jiwa dan sebagainya. Tapi di saat yang sama, ini bagaimanapun ini harus proven. Gitu, proven. Jadi Tuhan kan sempat bilang kamu adalah garam dunia, tapi kamu juga adalah terang dunia. Gitu. Terang itu di atas kota tidak mungkin tersembunyi, kamu tidak mungkin menaruh terang itu di bawah gantang. Jadi ada hal yang signifikan yang harus kita lakukan untuk juga tidak hanya untuk gereja, tapi juga untuk marketplace dan untuk bangsa dan negara ini, dan itu harus proven gitu, harus terbukti bahwa kita ini bukan jago kandang. Gitu, kita ini justru adalah orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk mewarnai dunia ini, membawa amanat agung dan menjadikan dunia ini jadi lebih baik gitu, dengan keberadaan anak-anak Tuhan sebagai garam, terang dan saksi gitu. Oleh karena itu tadi ada spirit filled tapi juga ada significant. Itu tagline itu yang kami gunakan atau kami gaung-gaungkan di teman-teman Pro-M pada waktu itu. Tidak cukup hanya dengan spirit filled tapi juga
Signifikan. Betul. Oke, kita pengen bahas dikit mungkin dari sisi significance-nya itu, Kalau misalnya Spirit Filled kita udah bahas di beberapa episode juga sebelumnya kan tentang gimana menyembah Tuhan, kenal Tuhan lebih dekat gitu. Nah, tapi bahas tentang significance, kita mungkin lihat dari sisi yang adults itu kan mereka banyak yang merintis karir. Apa yang bisa yang adults itu lakukan untuk keluar untuk bangkit dari bisa jadi secara posisi kita memang ada di level yang masih low lah di bawah gitu. Tapi untuk sampai mencapai kata significance, it's like kayak jadi masih jauh sekali buat aku gimana jadi signifikan. Orang aku cuma admin di kantor misalnya gitu kan. Nah, apa sih hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengempower yang adults ini untuk bergerak gitu untuk menjadi signifikan. Oke, ya kita lihat tokoh-tokoh Alkitab semua itu apapun perannya gitu ya, apakah itu yang punya nama ataupun nggak punya nama, itu ternyata semuanya dipakai Tuhan luar biasa. Contoh orang yang nggak punya nama, seorang budak gitu ya, yang budaknya Naaman pada waktu itu dikasih kesempatan sama Tuhan untuk say something. Naaman, Jenderal Naaman kalau mau sembuh, saya tahu ada yang namanya Elisa gitu, kamu temuin aja yang namanya Elisa itu nameless gitu kan, dia nggak punya nama seperti itu. Terus juga seseorang yang namanya Yusuf gitu, Yusuf memang sempat jadi something lah di keluarganya, sama papanya Yakub juga dikasih jubah warna-warni, tapi setelah itu hidupnya habis ketika dijual jadi budak gitu. Dan setelah itu kita nggak tahu ceritanya detailnya gimana, tapi kita bisa lihat bahwa Yusuf ini seseorang yang dengan cepat pada waktu itu adaptif, bahasa sekarang ya adaptif, langsung resilience juga, bisa move on juga, gitu. Dia bisa ngerti bahwa sekarang aku tidak mungkin akan balik ke Kanaan lagi, tidak akan mungkin balik ke keluarga aku lagi, aku sekarang harus move on, gitu. Dan di saat itu tahu-tahu kita bisa lihat bahwa dia bekerja dengan sangat giat, sangat-sangat keren gitu ya, sehingga pada waktu itu dia bisa masuk radarnya Potifar. Dan waktu dipindah dari mes budak ke rumahnya, ke dalam rumahnya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat pada waktu itu kalau misalnya Yusuf ini orang nggak bisa move on, aku nih hidupnya serba harum gitu ya. Secara ini padahal kumpul dengan budak-budak yang nggak pernah mandi, ada bau mulut, bau rambutnya seperti apa, dia pasti jijikan. Dan kalau seperti itu zaman dulu budak nggak punya hak hidup gitu. Begitu majikannya bilang gini, berarti penggal, selesai. Gitu. Nah, begitu Yusuf pindah, dia kerja dengan sepenuh hati, dia pakai otaknya gitu ya, dia peras otak, dia putar otak, peras keringat, cucurkan air mata, banting tulang dan sebagainya. Di situ dia dapat promosi. Gitu. Jadi kita bisa lihat sebenarnya signifikan ini tidak harus selalu look up ke seseorang yang wow, bling-bling, spektakuler, terus harus punya follower ribuan atau ratusan ribu. Gitu. Tuhan bisa pakai dalam hal-hal yang simpel, hal-hal yang sederhana. Nah, itu yang jadi spiritnya yang adult ini. Harusnya spirit filled, yes. Dan itu akan keluar lewat hal-hal yang sederhana, tetapi impact-nya bisa sangat besar. Nah, hal seperti ini kadang-kadang orang-orang tidak pernah pikirkan, Tuhan gimana aku bisa mengubah dunia gitu dengan posisiku seperti sekarang, misalnya katakanlah mental block yang kecongkaran dan budak korporat. Tapi kita bisa lihat bahwa dunia ini berubah karena 12 orang. Gitu. 12 murid Kristus. Mereka yang rata-rata nelayan, ada pemberontak, ada pemungut cukai, ada apa, mereka yang orang-orang dunia anggap lu siapa gitu. Tapi ternyata dengan 12 orang murid Yesus, hilang satu, Yudas diganti sama Paulus, dunia berubah gitu. Semua kebudayaan dunia berubah, barbar bisa berubah jadi kasih gitu. Terus orang-orang yang ada banyak perubahan di dunia ini, kalau saya cerita ini nggak bisa seperti itu. Tapi ada, dunia ini berubah karena Tuhan mau pakai orang-orang yang spirit filled menjadi signifikan. Iya, seperti itu. Itu impactful banget sih, bahwa apa yang ada di depan kita mungkin kelihatannya tidak signifikan. Ternyata kesetiaan kita dan bagaimana mindset dan cara menjalani itu yang bisa menuntun kita ke dalam sebuah panggilan yang Tuhan pakai secara signifikan gitu ya, Ko. Kalau aku tuh tertarik, Ko Fandi ketika sekarang ngelihat ya figurnya ya, benar-benar kepercayaannya kan banyak banget, Ko. Pertama mengenal Ko Fandi di marketplace, punya bisnis yang cukup berkembang besar, banyak cabangnya. Masih ada kesibukannya juga Ko Fandi tadi, punya podcast Marketplace Wisdom, pegang GMS bisnis Biskon. Terus juga masih ada keluarga, ada anak-anak. Nah, di tengah banyaknya yang dijuggling nih Ko, dan Koko tetap melakukan apa yang Koko lakukan, tetap terlibat di dalam kegerakan yang ada. Ini apa Ko yang mendrive Koko? Yang mendrive adalah
Ya yang pertama, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Itu ya ada satu, mungkin nanti bisa kita bahas bahwa ketika pada masa muda ya harusnya saya ini meninggal pada waktu 17 tahun. Seperti itu, atau 18 tahun. Maksudnya? Tahun-tahun 9. Karena pada waktu itu orang tua memang belum punya banyak duit gitu ya. Gitu, terus habis itu saya mencari uang saku tambahan dengan menjadi tim promosinya kampus. Pada waktu itu keluar kota, pulangnya tabrakan. Gitu. Jadi kalau misalnya kecelakaan. mungkin kecelakaan. Gitu. Jadi mungkin Bro Arfi bisa lihat kalau misalnya di sini nih, itu masih ada garis. Ada bekas ya? Nah seperti itu waktu itu pakai mobil yang tidak ada hidungnya ya. Gitu. Jadi waktu nabrak pohon dan sisi saya duduk di kiri depan dan itu yang paling parah gitu. Itu mobil benar-benar ringsek, harusnya saya meninggal pada waktu itu. Gitu. Tapi intinya singkat cerita pada waktu itu yang seakan-akan Tuhan waktu itu di beberapa detik saya nggak sadar tuh Tuhan bilang sama saya, "Fani, kamu belum selesai." Gitu. "Tuhan, apakah saya meninggal?" "Enggak, hidupmu belum selesai." Dan di situ saya bangun. Seperti itu. Jadi ini jadi satu scar ya, satu kecacatan dalam diri saya yang saya harus ingat seumur hidup ketika saya lihat cermin. Seperti itu. Beda sama Harry Potter. Harry Potter kan kilat. Ini Sailor Moon. Separuh bulan. Gitu sih. Tapi ini sesuatu yang seakan-akan covenant Tuhan dengan saya. Fandi, hidupmu belum selesai. Gitu. Jadi ya namun aku hidup tapi bukan aku sendiri yang hidup tapi Kristus yang hidup dalamku. Jadi gitu. Pengalaman Koko itu dimulai ketika umur 17 mengalami suatu kejadian yang akhirnya membawa Koko ini masuk di dalam panggilannya Tuhan. Dan tadi yang Koko ulik ini sampai harus cari uang tambahan ya Koko ya. Berarti saya simpulkan Koko ini tidak beranjak dari keluarga yang udah mampu, yang udah kaya banget. Dan apa yang membuat Koko perintis. Apa yang membuat hingga sekarang mungkin Koko kalau kelihatan banget itu bebannya untuk mengajak orang-orang itu kalau misalnya ikut Tuhan itu jangan kecil-kecil, karena yang saya tangkap ya Koko ya dari mendengarkan Marketplace Wisdom itu kan membuat orang itu untuk melihat bahwa ketika kita ikut Tuhan itu ada sih struggle-nya, tapi dream big yuk karena Tuhan kita itu gede. Apakah itu dimulai dari pengalaman itu juga Kok? Jujur kalau misalnya tentang mimpi, tentang visi pribadi apa itu, saya ini lebih ke arah bukan sesuatu yang Tuhan kasih visi yang besar atau seperti apa gitu ya. Tapi akuilah Tuhan dalam setiap lakumu maka Ia akan meluruskan jalanmu. Seperti atau firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Pelita itu cuma bisa lihat 1 meter depan, kanan, kiri, belakang. Seperti itu. Jadi Tuhan mungkin dalam kehidupan saya ini tidak memberikan satu yang clear banget gitu ya. Sama seperti Tuhan bisa kasih macam-macam. Tapi kalau secara saya pribadi, saya ini cuma jalannya setapak demi setapak demi setapak. Seperti itu. Tapi kadang-kadang ada memang satu beban atau satu vision ketika ngelihat ada banyak anak-anak muda atau ada banyak yang adult ini yang tidak bisa membedakan tangan kanan sama tangan kiri. Seperti itu. Bagi saya itu karena ada kekurangan atau ketidakmampuan dalam identifikasi dua hal ini kayak tadi, spiritual sama significant. Gitu. Ada orang-orang yang memang sengaja memilih untuk tidak bertuhan misalnya atau tidak mau masuk ke dalam area spiritual. Tapi ada orang-orang juga yang tidak mau masuk ke area yang signifikan. Jadi adalah sesuatu yang ironis ketika Tuhan mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Gitu. Domba ke tengah-tengah serigala itu jelas itu bahwa domba itu pasti akan disantap habis, dimakan habis oleh serigala. Tapi oleh karena itu hendaklah kamu cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati. Kita ini kadang-kadang nggak stabil atau nggak seimbang, nggak balance. Itu kebanyakan kita ini lebih suka apakah kita ini senang untuk sesuatu yang spiritual doang, ekstrem kiri, ekstrem kanan. Ekstrem kiri, ekstrem kanan. Seperti itu. Padahal sebenarnya kita ini bisa jalan di dua-duanya karena tokoh-tokoh Alkitab gitu yang kayak Daud, kayak Daniel, Yusuf itu mereka-mereka yang benar-benar berjalan dalam dua ranah ini. Gitu. Spiritual signifikan, supranatural natural. Seperti itu. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu berjalan kedua-duanya. Tapi dengan adanya mereka-mereka yang aku malas untuk bertuhan, akhirnya mereka dengan kekuatan sendiri jebol di situ atau oleng di situ. Ada orang-orang yang spiritual tapi juga aku ngapain ngapain harus belajar lebih lagi atau padahal ini sesuatu yang menurut saya jadi
jadi aneh gitu ya. Ketika di gereja kita bisa menyanyikan ku diberi kuasa dari Raja Mulia, tapi ketika jago kandang di gereja bisa nangis-nangis, angkat tangan, merasa dijamah Tuhan, terus merasa bahwa oh Tuhan pasti tolong saya dan sebagainya. Tapi jadi sisi realitasnya itu ternyata mana kuasa dari Tuhan. Loyo. Padahal di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus diberinya kuasa. Kita juga udah jelas tahu bahwa Tuhan meminta atau menyuruh Adam dan Hawa untuk beranak cucu penuailah seluruh bumi, yaitu dan lakukanlah itu. Memanage Taman Eden yang udah benar-benar jadi tanggung jawabnya. Ada beberapa di antara kita yang mending aku dalam tanda kutip mohon maaf agak ekstase di dunia ini, di dunia yang spiritual seperti ini, tapi tidak mau signifikan gitu. Jadi harusnya kita bisa balance gitu, karena Tuhan meminta kita untuk kembali lagi jadi garam dan terang kan. Seperti itu, terang tidak mungkin tersembunyi, terang itu tidak mungkin, gantang itu tidak mungkin ditaruh di bawah meja atau disembunyikan. Betul. Begitu. Jadi sebenarnya kalau kita tidak mengembangkan dua-duanya, kan sebenarnya kan Tuhan memberikan kuasa untuk kita menjadi ahli waris dari kerajaannya gitu kan. Dari sisi spiritual jelas, dan juga dari sisi berkat Tuhan juga mengaruniakan segala sesuatu sebenarnya buat kita, yaitu berkuasalah atas, kalau dari perjanjian lama kan berkuasalah atas burung-burung di udara, tapi ditambahkan diimprove di zamannya Abraham secara jelas kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa gitu kan kok. Kalau sebenarnya kita pilih untuk mengambil salah satu aja, loh berkat tuh sebenarnya ada dua. Tuhan kasih dua-duanya, kehidupan yang dekat dengan Allah Bapa, dan juga sebenarnya untuk menjadi berkat di bangsa-bangsa. Tapi kalau kita cuma mengambil salah satunya, misalnya kita berat di sisi kita bangun karir aja lah, buat apa kita terlalu serius-serius sama Tuhan. Loh ini ada berkat yang luar biasa yang kita missing juga nih. Jadi kayak sebenarnya kita tidak hidup full juga kan. Jadi kita tidak hidup dengan sepenuh kapasitas kita sebenarnya ya gitu. Iya. Pertanyaannya nih kok. Jadi kalau misalnya tadi aku lanjutin dari yang Karolus nanya gitu, apa yang ngedrive Koko sejauh ini gitu? Apa sih yang sebenarnya kalau Koko dilihat yang adults bisa lakukan gitu untuk menjadi lebih impactful? Oke, kita setia dalam pekerjaan kita kayak Yusuf yang setia mengerjakan baik-baik dari pekerjaan rumah tangga yang dipercayakan semuanya. Apa sih yang adults bisa lakukan di usia kita sekarang untuk lebih impactful? Dan bahkan kalau kita bahas sehubungan dengan topik ini, kita ingin ada sebuah revival sebenarnya kan. Kebayangnya tuh revival itu kan, kalau saya ya, kalau mikirnya revival identik dengan AOG, dengan youth, dengan api-api. Iya, yang berapi-api usia remaja gitu kan. Kita usia 20-30 persiapan merit lah, udahlah. Ya sih. Ya kembali lagi itu adalah sebuah pandangan mental block ya. Kita memang nggak tahu nanti Tuhan mau bawa kita ke arah mana gitu ya. Tapi minimal ini aku semua milikku kuserahkan padamu Tuhan gitu. Dan itu harus dibuktikan dengan cara kita ini men-stretching diri seperti itu, men-stretching diri. Tuhan, aku mau perlebar kapasitasku. Gitu. Memang ada perumpamaan tentang talenta kan, tapi juga ada perumpamaan tentang uang mina juga. Gitu, bahwa semuanya tuh start sama-sama dari satu. Saya nggak terlalu suka kalau ada orang, saya ini balik ke nol. Enggak, kamu tuh satu. Kamu tuh hidup itu adalah ada modal satu. Itu uang mina pertamamu itu satu. Gitu, seperti itu. Nah, dengan adanya seperti itu, hamba yang pertama tidak akan tahu dari satu ini akan jadi 10. Nggak ada yang tahu loh, gitu. Karena semuanya sama-sama mulai dari satu. Tapi kenapa ada yang satu bisa jadi 10, satu bisa jadi 5. Dan yang Tuhan paling nggak suka, yang Tuhan ngomong itu adalah hamba yang jahat, adalah ketika hamba yang satu cuma jadi satu. Karena dia pun tidak mengusahakannya, tapi cuma nyimpen. Kalaupun memang akhirnya misalnya lain cerita kalau hamba itu satu, dia mengusahakannya, ternyata balik lagi ke satu. Itu Tuhan akan tetap menghargai prosesnya. Seperti itu. Nah, kita masing-masing harusnya punya spirit untuk men-stretching diri kita. Karena kita nggak tahu nanti Tuhan mau bawa kita ke arah mana. Gitu. Ada orang-orang yang luar biasa gitu ya. Kembali lagi ini sebagai salah satu contoh Pastor Philip misalnya, gembala senior kita. Gitu. Saya pribadi ketika ya puji Tuhan ada kesempatan untuk melihat bagaimana beliau bekerja, berinteraksi dan lain-lain. Itu beliau juga men-stretching dirinya itu
luar biasa gitu loh. Sama seperti kita kalau mau ke gym ya, gitu. Kan kalau kita mau sehat kita ke gym, kalau hidup itu kejam, gitu. Enggak. Oke, balik lagi. Dengan kalau kita mau kadang-kadang kita bisa saja ke gym dengan punya satu ekspektasi, aku mau bulking segini gitu ya, aku mau jadi 2 kali lipat. Atau ada beberapa orang yang masuk ke situ, aku nggak tahu nanti mau jadi apa, tapi aku mau disiplin dulu gitu. Tapi bagi saya itu seperti itu yang saya lakukan gitu. Maksudnya secara rohani ya, gitu. Saya mau Tuhan, saya mau stretching, saya mau apa ya, mau stretching atau mau dibentuk. Nah, saya nggak tahu Tuhan mau bentuk seperti apa, tapi saya ini mau jadi satu bejana yang Tuhan nanti mau bawa saya kemana, ya saya ngikut aja gitu. Nah, tapi dengan keseriusan, ketika Tuhan kasih saya kepercayaan, saya kerjakan itu dengan sepenuh hati. Seperti itu. Termasuk ya dalam segala hal ya. Ketika misalnya katakanlah ada target di pekerjaan gitu. Ada satu standar kualitas yang harus saya penuhi, saya harus go extra mile gitu. Seperti itu. Dan itu membuktikan bahwa ke klien saya bahwa saya ini bukan orang yang gampangan. Seperti itu. Memang terkadang ada 1-2 komplain, tidak mungkin ada satu produk atau jasa yang sempurna tanpa komplain ya. Tapi mereka juga bisa melihat ketika saya mengusahakan untuk menghandle komplain itu, untuk kasih kompensasi, untuk apa dan sebagainya. Mereka bisa melihat, oh ternyata Fandi ini orang yang bisa dipercaya untuk diberi perkara-perkara yang lebih besar lagi. Begitu. Dan itu pula yang saya lakukan dengan hidup saya. Tuhan, aku ini mau Tuhan kasih sesuatu, aku mau buat sesuatu yang bisa lebih dan lebih lagi. Contoh misalnya barusan berapa waktu yang lalu itu Biskon adakan job fair. Jujur sebenarnya ekspektasi saya pertama kali itu juga nggak terlalu tinggi. Tapi begitu kami buka untuk pendaftarannya, dalam 2 minggu 800 orang mendaftar dan habis untuk di itu. Nah itu sebenarnya belum ada apa, tapi kami ngelihat wah untuk seperti ini. Mengadopsi hatinya Tuhan kan. Hatiku berbelas kasihan seperti mereka yang tidak ada gembalanya gitu. Hatiku berbelas kasihan karena mereka ini yang saya tafsirkan, mereka ini nggak punya pekerjaan. Terus gimana? Seperti itu. Nah dengan adanya seperti itu, wah kita harus bikin ini jadi sesuatu yang lebih lagi loh. Dengan kita bisa buka berapa? Bisa buka sampai 1.600 misalnya, dan 1.600 itu juga dalam sekejap juga habis. Gitu. Oleh karena itu berapa banyak lowongan yang kita harus buka. Gitu. Oleh karena itu berapa banyak perusahaan yang harus buka booth dan sebagainya. Nah itu memacu kami untuk akhirnya puji Tuhan terkumpul 56 atau 65, saya lupa kembali-balik, tapi sekitar segituan ya, 65 kalau nggak salah. Nah jadi hal seperti itu karena ada satu belas kasihan, Tuhan ini kasihan loh jemaat yang adult ini, kasihan loh jemaat. Dan itu pun yang pertama kali saya tangkap ketika waktu Biskon lahir, ketika waktu pandemi semuanya serba tidak sulit. Boleh lockdown dan sebagainya, jemaat nggak bisa buka toko, nggak bisa ke kantor, bahkan keluar rumah pun nggak boleh. Gitu. Pertemuan saya dengan Pastor Felix dan Bu Airin itu adalah ketika pertama kali kami bertemu, itu adalah hal yang pertama langsung respon dari Bu Airin dan Pastor Felix, Fandi, ini kasihan jemaat ini nggak boleh kerja, nggak bisa dapat uang dan sebagainya. Apa yang bisa gereja lakukan untuk jemaat? Nah, spirit yang seperti itu membuat saya selalu terngiang-ngiang dengan hal itu loh. Jadi apa yang bisa saya buat untuk jemaat? Kalau memang Tuhan kasih saya sesuatu hal yang saya belum jadi konglomerat ya, saya nggak punya helipad di rumah saya nggak ada kolam renang, rumah saya masih luasnya juga sangat terbatas, nggak gede-gede banget. Tapi bagi saya ketika bergabung dengan GMS ini, saya selalu terngiang-ngiang yang kuat menopang yang lemah. Gitu. Itu yang coba saya aplikasikan di CG. Jadi kalaupun itu yang terjadi, saya ini sebenarnya belum kuat-kuat banget, tapi Tuhan kalau misalnya saya bisa nolong 1-2 orang atau beberapa orang, kenapa enggak? Seperti itu. Dan itu yang dari awal di Pro M itu yang kita lakukan gitu, bikin segala sesuatu, curahkan segala sesuatu untuk sampai ketemu tadi 5 itu. Terus kriteria sukses misalnya apa aja, itu apa yang Pro M kejar. Jadi hal seperti itu yang kita aplikasikan jadi tema khotbah, jadi program, termasuk di Biskon ini juga seperti itu sih. Gitu. I see. Kok aku tuh penasaran. Ko Fandian tadi sempat cerita bahwa perjalanan Ko Fandi itu bukan tipikal orang yang dapat mimpi besar dulu baru jalan kayak gitu, tapi kayak daily basisnya itu kayak progresnya itu signifikan sekali gitu. Ya, puji Tuhan. Dan setiap hal akhirnya Tuhan bukakan, percayakan lebih besar kayak gitu. Nah, aku penasaran di sisi pola pikir atau mindset seperti apa sih kok yang nge-trigger
Ko Fandi bisa sampai sejauh ini akhirnya sesignifikan ini gitu? Ya intinya sama dengan bermawan talenta sama Wong Mina itu setia dulu dalam perkara kecil, maka Tuhan kasih perkara-perkara besar. Tadi kan ngomongin tentang juggling juga kan. Bagi saya itu kalau misalnya bisa sampai step seperti sekarang ini justru juga karena apa yang Tuhan rajut dalam hidup saya itu yang satu dulu. Jadi karena misalnya kalau juggling itu saya cuma punya kan mulai dari satu Wang Mina kan, satu Wang Mina ini saya kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Itu terus habis itu Tuhan kasih satu lagi. Terus habis itu oke, mungkin agak pontang-panting dikit ya, tapi lama-lama kan ternyata ritmenya makin seperti mahir. Ini makin mahir. Tuhan kasih satu lagi, seperti itu sih. Itu dari awal perjalanan spiritualnya Ko Fandi udah ada di mindset itu kah? Atau ada satu momen tertentu yang akhirnya ke shifting, wah ini formula yang paling pas nih buat Ko Fandi gitu? Enggak juga sih, pasti ada up and down-nya sih. Apa ya dari tadi kan sempat yang Ko Fandi kecelakaan, apakah dapat tiba-tiba ilham, revelation, penglihatan kah? Kayak Ko Fandi langsung wah aku akan memakai hidup aku begini gitu kok. Turning point-nya itu loh kok. Turning point-nya, oke. Di satu sisi memang saya udah lahir baru ketika saya waktu SMA gitu ya, seperti itu. Dan ketika pada itu sesuatu yang penting juga, tetapi momen perubahan itu ya ketika kecelakaan itu. Itu sebelumnya jujur hidup saya ini saya nggak bengal, jadi saya nggak bukan orang yang anak muda yang nakal gitu ya. Lempeng aja. Tapi saya ini orang anak muda yang unyu-unyu, cupu, ya. Seperti itu nggak neko-neko, bahasa Jawa neko-neko. Justru itu lebih luar biasa kok. Karena Koko baik-baik aja justru hidupnya dari dulu sampai sekarang kan. Tapi Koko bisa sampai berpikir kayak gitu tuh. Nah waktu itu memang saya ada masalah di studi. Masalah di studi itu kembali lagi bukan karena saya bengal, ngedrugs atau dugem atau apa, tapi karena saya ini aktif di sekolah jadi pengurus OSIS, pengurus persatuan doa, terus di gereja saya juga jadi pengurus remaja gitu, dan saya nggak bisa bagi waktu gitu. Hingga satu titik saya ini harus ngelepas semuanya yang di sekolah itu karena guru saya memaksa saya untuk ngelepas semuanya itu gitu. Karena nilai saya udah mulai mengkhawatirkan, terdampak terancam untuk nggak naik kelas. Gitu. Tapi saya pada waktu masih nggak ngeh gitu ya. Tapi begitu momen memang saya awal kuliah di situ, saya ketemu dengan beberapa mentor, saya sadar akan tujuan hidup, apalagi plus pada waktu semester 2 itu saya kecelakaan itu menambah lagi bahwa sekarang saya harus serius. Oh ya, ada satu lagi, ketika saya masuk kuliah, papa nggak punya uang gitu. Tapi ternyata seminggu sebelum waktunya deadline pembayaran itu kami menang uang arisan gitu, yang nilainya mirip-mirip dengan itu gitu. Dan papa waktu itu bilang, Fandi, ini lihat ya, papa nggak punya uang, tapi karena ini menang, kamu sekarang jadi kuliah gitu. Papa nggak punya banyak resource untuk kamu harus cepatan selesaiin kuliah, karena setelah itu dan kamu harus mikirin gimana kamu generate income sendiri. Jadi mungkin momen-momen itu ngumpul dan pada waktu itu stop playing dengan stop main-main dengan waktu, main-main dengan apa. Sesuatu saya harus kerjakan sesuatu dengan serius. Jadi kalau dulu seperti Paulus katakan, petinju yang sembarangan memukul, tapi setelah kenal Tuhan, aku bukan petinju yang sekarang ini sembarangan jadi memukul. Presisi. Resourceku terbatas gitu. Oleh karena itu yang ini harus untuk ini, yang ini harus untuk ini. Secara keuangan untuk ini, secara waktu untuk ini dan ini. Seperti itu. Itu yang membuat ternyata seperti itu. Begitu semuanya tertata, Tuhan percayakan satu lagi, Tuhan percayakan satu lagi. Begitu sih. Dan satu lagi juga, saya ini tipe orang yang dengan seperti ini saya bukan tipe yang safety player ya. Dengan ini zona nyaman selesai gitu, saya menikmati ini, enggak. Tapi kalau seperti ini ada sedikit porsi waktu yang ini bisa diisi apa lagi ya. Lalu ada rasa tidak puasnya ya kok ya. Seperti itu sih. Dan saya memang melihat ada satu kesadaran juga bahwa kuliah saya itu ternyata sangat-sangat hard skill gitu. Padahal dari situ udah tahu bahwa perlu soft skill, perlu karakter, perlu visi dan lain-lain. Dan itu saya harus isi dari sesuatu yang di luar ini, di luar apa yang saya pelajari di kuliah, gitu. Ya. Kelihatan banget ya bedanya, maksudnya before-nya tuh nggak bisa juggling, berantakan, terdampak sampai ke nilai terancam nggak naik kelas. Tapi sekarang lihatnya tuh ini kayak semua sisi rapat sekali dan growth semua gitu kita ngeliatnya. Karena kita taunya kan jadwal Ko Fandi juga padat banget kan. Setiap minggu kayaknya hampir ada ya nggak setiap minggu sih. Itu tetap ada waktu-waktu untuk family time apa, tapi ya ketat sih. Ya mungkin gitu.
kasih sedikit gambaran kali ya, kok kayak kita mungkin ada teman-teman yang adults juga yang menginginkan untuk membangun kehidupan yang sama seperti Ko Fandi nih gitu. Kayak tadi Ko Fandi sebenarnya bilang kan, oh iya kita harus stretch nih, dipercayakan satu kita kembangkan lagi. Sebenarnya definisi stretching kapasitas kita tuh kayak gimana sih kok? Apakah berarti maksudnya kan kalau ke gym mah enak ya, itu kan bicara tentang otot, ya udah sampai batas kita nggak mampu selesai gitu kan. Atau misalnya kita kan ada guidance-nya, repetisi 4x10 udah enak ada guidance-nya. Kalau kehidupan mana ada kok guidance se-clear itu gitu kan. Jadi kadang contoh aku belajar dari kisah hidupku sendiri gitu. Aku juga kadang tuh nggak ngerti sebenarnya aku tuh sebenarnya lagi stretch atau maksa diri aja sebenarnya gitu kan. Jadi nggak pernah tahu sebenarnya batas nggak sanggupnya tuh kayak gimana. Sampai pernah bilang kayak at least kita mencoba yang terbaik dulu sampai ada lagunya tuh Die Hard Die Trying ya. Pokoknya either we try as hard as we can or we die. Gitu, kayak pilihannya cuma itu doang. Jadi kayak menjadi sia-sia, ibaratnya kalau aku bahasakan menjadi sia-sia, atau kita coba mati-matian. Tapi waktu itu ketika mencoba mati-matian tuh rasanya tuh kayak unbelievable sih kok. Jadi kayak ibaratnya secara perasaan itu wah amburadul lah ya kok ya, kan namanya mengorbankan ya. Contoh kita untuk apa ya, aku ambil dalam konteks tadi mungkin untuk bekerja gitu, yang tadi Ko Fandi bilang, Ko Fandi mau kasih extra mile buat customer gitu, tapi kadang tuh udah memberikan yang terbaik sampai sebatas apa sih gitu. Nah kalau di aku tuh sampai ibaratnya kantor mungkin tidak memberikan aku training yang berhubungan dengan soft skill. Jarang kan kantor mau kalau mau teks apa pajak silahkan, mau training apa communication skill nggak usah, nggak penting. Bener kan? Perusahaan nggak mau bayarin gitu. Tapi aku mikirnya kayaknya aku yang kurang cara berbicara deh. Aku mau kasih investasi lah pakai uangku sendiri. Aku ikut cari workshop communication skill gitu. Nah tapi kan waktu dan lain sebagainya, jadi kadang tuh kurang tidur karena kan kadang itu ada ujiannya juga kan. Nah bapak ini satu juga lagi S2 ya pak ya. Iya sama dong. Iya kok ini juga S2 gitu, jadi kadang kan kurang tidur juga, bener nggak? Padahal sebenarnya kita tahu semua kurang tidur juga nggak baik. Nah jadi batas stretching tuh apa sih? Jadi sebenarnya kan ada hal yang kita tabrak juga kan. Contoh tidur pasti berkurang waktunya, waktu main jangan ditanya, nggak punya gitu kan. Nah sebatas apa sih kita tahu kita tuh stretch ke arah yang benar dan kita tidak meng-overuse atau apa ya, meng-abuse hidup kita, melewati limit-limit ya. Iya gitu. Ya pastinya kembali lagi ke jam terbang ya, dan lama-lama kan akan jadi mahir. Dan biasanya isu kita itu kan termasuk yang adult adalah time management. Gitu. Sebenarnya yang lebih penting lagi bukan time management tapi mind management. Karena kalau kita tidak bisa memanage apa yang ada di pikiran ya, mind and heart ya sebenarnya gitu. Kalau cewek lebih ke heart kan, kalau cowok lebih ke mind gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa itu, prioritas kita kan amburadul gitu. Kembali lagi ke sama seperti belief sama value gitu kan. Nah kalau misalnya belief kita oke, value kita oke, asumsi kita oke, harusnya kita punya mind managementnya oke, harusnya ke time management gitu. Karena ada banyak di antara kita yang tidak bisa punya self recovery gitu ya. Karena kenapa? Ada beberapa di antara kita yang begitu terhanyut ya udah gitu. Contoh misalnya apa yang pernah saya bawakan di retreat yang kemarin gitu, begitu scroll UI gitu, atau sekarang yang ini ding gitu. Nah itu enjoy tambah lama tanpa sadar satu jam selesai. Sama seperti Anda ya, Anda merasa Ko Fandi ini habiskan berapa detik waktuku, tapi saya mau balikin pada Anda berapa jam yang Anda habiskan tiap hari untuk scrolling-scrollingnya UIA sama ger-ger tadi. Seperti itu, kena deh. Gitu. Tapi ini kembali lagi, kalau misalnya kadang-kadang juga saya juga bisa terhanyut dikit gitu ya. Tapi begitu ngapain gua nonton ini? Gitu, ngapain saya nonton ini? Ada alarmnya cepat kembali. Seperti itu, karena ini wasting time. Gitu. Padahal itu masih itu loh, belum termasuk nanti yang banyak perbuatan-perbuatan yang akhirnya menjurus atau sampai nyemplung ke dosa. Misalnya habisin waktu untuk baper, iri hati, dengki gitu, terus pikiran jelek tentang orang lain, pornografi, dugem apa. Ini masih belum loh, ini masih time management loh ya. Gitu. Apalagi yang gitu-gitu yang jauh habisin waktu dan dampak ke masa depan yang kacau gitu. Nah, dengan seperti ini cepat kembali dan
saya tadi sempat teringat sesuatu tapi lupa ya untuk poin seperti itu. Tapi ya kembali gini, saya teringat akan saya punya satu teman, dia itu usaha percetakan gitu ya. Percetakan, dia itu punya satu mesin, terus ini berjalan dengan lancar normal. Tapi dia nggak puas dengan itu, dia beli satu lagi, ada klien belum ada, tapi dia sediain satu. Nah begitu ada sesuatu yang insidental atau apa, misalnya mau lebaran atau mau Natal atau mau akhir tahun cetak kalender dan sebagainya pada waktu itu ya, gitu mesin keduanya ini jalan gitu. Ketika dia lama-lama jadi rutin, mesin keduanya ini jadi full capacity, dia sediain lagi mesin ketiga gitu, sampai akhirnya dia punya 10 gitu, sampai plus satu lagi. Nah, jadi beberapa di antara kita itu mungkin tidak berani untuk menyediakan itu zona nyaman, kembali lagi ya. Satu mesin aja cukup gitu ya. Betul, satu mesin aja cukup, ngapain gua repot-repot yang kedua. Tapi saya ini tipe orang yang mau men-challenge. Kadang-kadang saya memikirnya seperti ini. Ada, kembali lagi ke time management ya. Ada beberapa detik bisa aja Tuhan itu buka satu celah yang hanya untuk selama beberapa detik. Kalau kita nggak masuk, ntar nyesel gitu. Padahal itu dimensi supernatural yang Tuhan buka. Kalau kita masuk ke situ, lalu kita akan ada di dimensi glory yang lebih tinggi lagi. Contoh, kita selalu hidup dengan pilihan. Itu Daud itu punya pilihan. Datang, dia hanya sebagai dari seseorang yang bawa catering dari papanya kan, untuk kokonya gitu. Dan papanya bilang, nanti kalau kamu pulang kamu bawa satu tanda. Seperti itu, ada di Alkitab ayatnya itu. Nah, Daud itu datang tidak punya ekspektasi yang gimana-gimana. Tetapi dia memanfaatkan waktu seberapa detik untuk ngomong sama Saul, ini orang tidak bersunat, ini menghina Allah yang hidup. Gua aja yang lawan dia. Gitu, karena saya kesehariannya lawan singa sama lawan beruang. Seperti itu. Dan bayangkan kalau Daud nggak ngambil opportunity itu. Daud akan nyesel seumur hidup kan. Gitu, dan pulang, Daud pulang, itu Daud tidak hanya bawa tanda, Daud bawa kepalanya, gue lihat loh ke papanya. Nah, jadi dengan prinsip seperti itu saya punya, kadang-kadang ada Tuhan kasih saya satu momen Tuhan buka gitu ya. Sekarang kan kalau misalnya saya ini suka komik sama suka superhero gitu. Jadi ada satu dimensi multiverse yang Tuhan buka dikit gitu ya. Ada satu robean di universe kita ini. Kalau kita nggak ambil itu, gitu mungkin kita akan nyesel. Dan itu sama gitu, ketika pada waktu itu Tuhan kasih saya kesempatan satu pesawat sama seorang direktur ATPM perusahaan mobil terkenal. Nah, dan saya belum kenal sama orang itu. Gitu. Saya punya waktu seberapa detik karena beliau duduk di kursi bisnis, saya di ekonomi pastinya. Gitu. Tapi saya langsung selalu ready kartu nama pada waktu itu. Saya langsung kasih kartu nama, saya kenalan gitu ya. Dan memang puji Tuhan pada waktu itu saya di ekonomi duduknya dua baris dari depan di ekonomi. Jadi begitu selesai, saya waktu itu bergumul, Tuhan kapan saya bisa dari area Surabaya ini bisa lebih tinggi lagi, bisa lebih luas lagi gitu. Jadi di momen pesawat itu akhirnya balik ke Surabaya, karena waktu itu ada satu acara di Bali, kami ternyata balik ke Surabaya. Di situ kan beliau juga jalannya lebih itu kan, saya punya kaki yang panjang, itu advantage saya, dan saya pakai itu begitu tirai, bukan ruang Maha Kudus dengan tirai antara bisnis dan kebuka. Saya langsung jalan cepet aja, nggak sampai lari. Saya susul beliau, saya ngajak ngobrol, dan tanpa sadar pada waktu itu kan di lantai 2 gitu. Terus tanpa sadar ngajak ngobrol dengan enak gitu ya, seperti begini. Terus tanpa sadar tahu-tahu di depan eskalator turun. Dan begitu kami turun, kami ada di level eskalator yang sama, di bawah itu ada 23 kepala cabang yang melihat kami sambil menunggu. Gitu, ini Fandi kok bisa ngobrol seperti sahabat dengan itu. Dan tidak butuh waktu lama, saya sebelumnya cuma area Surabaya, saya jadi dipercaya untuk area Jawa Timur Bali. Jadi dengan hal seperti, bayangkan kalau saya tidak masuk ke satu robekan yang Tuhan buat di universe ini, gitu. Nah, ada orang-orang yang nggak berani seperti itu, dan masalahnya ada banyak teman-teman yang adult yang tidak berani seperti itu, gitu. Nah, kenapa nggak? Tapi so true sih, benar banget itu. Saya ini tipe orang yang bagi saya mau mendekati seorang direktur, atau saya pernah foto dengan 1-2 mantan presiden gitu ya. Itu pun karena saya datang. Saya datang, boleh nggak foto gitu. Kalau nggak boleh foto, ya udah nggak apa-apa. Setelah saya juga tidak ada motivasi untuk nipu, untuk manipulasi dan sebagainya. Itu tapi yang penting at least saya coba. Gitu loh. Seperti itu. Kalau saya nggak coba, ya mungkin saya akan menyesal. Jadi mending saya nyoba tapi ditolak,
dan it's okay gitu. Gak ada yang hilang juga. Saya cukup orang karena Jakarta apa ngomongin nggak punya pusar ya. Nggak punya pusar. Nggak tahu mah. Nggak minder. Nah ya gitu. Maksudnya ya kalau di Jawa itu nggak punya udel gitu ya, nggak punya pusar. Saya ini cukup muka tembok. Gitu, tapi bagi saya ya udah kalau ditolak ya udah at least I try gitu. Daripada saya menyesal kalau saya nggak coba. Nah kembali lagi ke pertanyaan tadi. Jadi saya mending tipes gitu ya, karena saya melakukan segala sesuatu dengan semaksimal mungkin, atau mending saya sakit daripada saya tidak melakukan apa-apa. Gitu. Betul, bener ini. Ya itu spirit yang sebenarnya ayo yang ada, do something loh. Ada beberapa hal yang sudah Tuhan siapkan, yang harusnya Anda ini tinggal melangkah dan tendang dikit aja udah gol. Tapi bahkan melangkah aja nggak mau. Itu spirit itu yang ketika saya ke gereja-gereja lokal gitu ya, terus saya tanya gimana cikemu, mereka luar biasa, berapi-api menyala-nyala. Tapi gimana kerjaanmu lah? Aduh iya aku masih struggle kok, saya masih begini kok, nggak boleh gitu. Ayo try sesuatu. Apa saya nggak ada masalah di kerjaan saya ada masalah, apa nggak ada kekhawatiran nanti ketika dengan adanya mobil listrik dan sebagainya impact ke saya juga punya pergumulan yang sama, kita ini ada di badai yang sama loh gitu, cuman mungkin kita tidak di same boat ya, kita tidak di perahu yang sama, pas mungkin perahu saya mungkin lebih settle dikit daripada perahunya banyak orang, tapi saya juga berusaha gitu, setiap potensi, setiap peluang itu akan saya pakai sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti itu. Dan saya mending ditolak daripada saya nyesel saya tidak mencoba, gitu. Iya. Aku tuh ngerasa banget spiritnya Ko Fandi begitu ngomongin ini tuh kayak spark sekali. Iya. Jadi ngelihatnya ya kalau Ko Fandi tadi awal-awal tuh kehidupannya sambil kehidupannya maksudnya nggak yang neko-neko, orang yang baik, lalu umur 17 ngalamin sesuatu, terus Ko Fandi ini kelihatannya kayak on track, lurus gitu. Ternyata kalau aku ngelihat ya, kan ada orang tuh yang menggebu-gebu karena dapat sesuatu yang besar banget, dapat sesuatu yang drive-nya gede banget. Ada yang berhasil, ada juga yang akhirnya drive-nya udah gede banget tapi nggak kemana-mana gitu. Kalau aku ngelihat Ko Fandi tuh kayak apa ya, bukan yang ombaknya kelihatan gede banget, tapi harus tenang di dalam arus bawah ini. Arus bawah. Dan arus bawah itu sebenarnya yang aku tangkap ya kalau dari Ko Fandi itu bagaimana untuk memanage pikiran dan hati itu kita mesti benar supaya apa tujuannya. Betul. Kita itu bisa fokus jalannya. Jadi nggak terlalu banyak drama-drama kanan kiri dan kalau kayak katanya Ko Fandi ya, itu bagaimana memanage apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, itu menyentuh ke area itu. Makanya kehidupannya Ko Fandi ini kalau ngelihat mukulnya ini mungkin nggak yang wah kelihatannya dahsyat banget, tapi yang tapi tepat dan itu yang membuat signifikan ya. Iya, setuju. Iya ini buat aku sendiri secara pribadi ternyata kita itu nggak perlu yang kayak panggilan harus meledak-ledak, spektakuler, motivasi gede dan lain sebagainya. Cukup kita lihat seperti pelita 1 meter 2 meter ke depan, tapi kita tuh harus bisa spirit filled. Betul. Supaya Tuhan tuh bisa ngarahin area-area ini loh, hal-hal yang nggak perlu kamu fokusnya ke sini, dan itu yang membuat signifikan ternyata. Yes, betul. Dan mungkin kalau tadi sedikit dicuplik sama Ko Fandi, ya kalau misalnya saking kita kerja keras sekali sakit gitu kan ya kok ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting kan makan normal, betul ya kok ya. Yang penting makan normal, mandi, masih ada tidur, makan sehat ya, bukan makan junk food. Tidur cukup. Tapi kan level cukup orang juga variatif kok. Ada yang 5 jam bisa segar ya wis gitu kan. Ya sesekali sakit masih normal ya kok ya. Yang penting kita nggak overuse setiap hari. Kayak gitu hidupnya rusak juga kan. Orang nggak push the limit juga sakit juga. Iya, betul. Jadi nggak apa-apain sakit. Jadi memang kita gimana pun juga emang harus try to push a little bit untuk menemukan emang ini kita bisa berkembang ke sini. Gitu. Wah, ini luar biasa ya, powerful. Puji Tuhan. Buat yang adults dan semangat. Iya, kalau boleh ngomong ya, nge-wrap up dari ceritanya Ko Fandi. Jadi setiap dari teman-teman bicara yang ada di sini, kita sudah ngundang beberapa narasumber yang semuanya inspiratif. Ada yang struggle-nya itu luar biasa, tapi mereka nggak stop, mereka overcome. Ada orang yang mengalami pengalaman spiritual dengan Tuhan. Bahkan hari ini Ko Fandi yang kelihatannya lurus, tapi ternyata apa yang membuat impactful itu adalah ketika Ko Fandi itu setia di dalam menjalankan prosesnya Tuhan. Jadi aku percaya kok kalau ada teman-teman sekarang yang
sedang menyaksikan podcast ini, mungkin teman-teman ada di fase sekarang sedang mengalami masalah, sedang mengalami pencobaan, mengalami struggle. Jangan nyerah yuk, jangan nyerah. Seperti para narasumber yang sudah diundang di sini, mereka itu nggak give up, mereka izinkan Tuhan untuk bekerja sampai akhirnya mereka itu bisa menang dan akhirnya di sanalah mereka bisa bercerita kepada kita dan menjadi sebuah kesaksian. Yes. Jadi teman-teman, saya yakin teman-teman juga mengalami proses memang, tapi suatu hari bahkan mungkin saat ini juga teman-teman sudah punya kesaksian yang nanti untuk menceritakan betapa baiknya Tuhan dan betapa signifikannya Tuhan yang bekerja dalam hidupnya kita. Amin. Ya, dan teman-teman tuh nggak perlu berjuang sendirian. Yes. Gitu, karena setiap kita di sini tuh dibentuk karena adanya komunitas, adanya orang-orang sekeliling kita yang mensupport kita. So kita juga ajak teman-teman untuk bisa, kok belum pernah beribadah dimanapun, beribadahlah, kita invite di GMS. Kalau butuh teman yang lebih kecil, ada connect group. Yes. Ya, kayak gitu. Betul, dan kami berharap bahwa apa yang kami sharingkan dari tahun 2020 sebenarnya dari zaman kita syuting pakai Zoom sampai sekarang kita proper syuting, ini semua kami lakukan sebenarnya karena satu kerinduan yang sama kayak tadi teman-teman ngerasain dari semangatnya Ko Fandi, itu ada di dalam hati kami semua gitu untuk melihat kehidupan teman-teman itu lebih baik. Jadi kalian itu diciptakan sama Tuhan tuh dengan tujuan yang mulia. Tuhanlah yang menginginkan teman-teman untuk ada secara individu di dunia ini gitu. Kalian itu bukan ada untuk cuma mengisi dunia, tapi kami undang teman-teman semua untuk mau membuka hati kalian untuk menggunakan hidup kalian sebaik mungkin. Live life to the fullest. Ayo hidup sebaik-baiknya, wake up gitu, bangkit yang adults supaya kita ini bisa memajukan negara kita juga, bisa memberkati gereja kita juga gitu. Ini doa kami, ya, keinginan kami, isi hati kami, karena ya again seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, ini adalah episode puncaknya, last episode dari podcast Bicara Tentang. Kapan akan ada lagi? Kita lihat saja. We'll never know. Ya, We never know. Never say never. Iya, betul. Yang pasti kalau mau ngobrol-ngobrol sama kami, ayo makanya datang ke GMS gitu. Gabung, join ke CG. Dan juga jangan lupa masih ada podcastnya Marketplace Wisdom. Jadi teman-teman bisa tetap dapat hikmat-hikmat di dunia kerja, yang bisnis juga ya di sana kok. Bisnis, karir, profesi. Betul, bahkan ada yang practical. Very practical, bahas pajak juga ya kok waktu itu ya gitu. Jadi itu lengkap banget ya, teman-teman bisa cek. Podcast Bicara Tentang memang berakhir saat ini, tetapi kita akan terus membangun kehidupan dan kami tetap ada di GMS untuk membangun kehidupan para young adults juga, untuk melayani para young adults juga. Jadi teman-teman yang mau datang cerita sesekali, mau ketemu nih sama Ko Albert, sama Karolus, sama Mariana, anytime mau ngobrol, Dan di sini banyak cerita juga, kalau misalnya teman-teman yang mungkin sebagai gambaran ya, seperti kita semua di sini, kita semua juga ada di Marketplace, tapi kita benar-benar diubahkan oleh kegerakan yang Tuhan berikan, visi yang ada di gereja ini. Jadi kita juga bergeraknya di Bicara Tentang ini juga lahirnya kenapa ada sebuah kebutuhan, sehingga kita akhirnya mau jawab di sana untuk kebutuhan yang adult. Dan senang banget sudah bisa menemani untuk teman-teman bicara selama ini, bisa ngobrol dengan beberapa topik. Kita berdoa supaya kebangunan rohani ini tidak berhenti di sini, tetapi acara Bicara Tentang bisa menjadi sebuah bagian untuk mengajak lebih banyak lagi teman-teman bicara untuk bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga nanti jadi teman-teman adalah orang yang akan berbicara bagaimana hidup kalian diubahkan Tuhan. Amin. Dan tentunya bagaimana nanti kerajaan Tuhan semakin diperluas di Indonesia bahkan ke bangsa-bangsa. Iya. Amin. Gitu aja teman-teman, kita ketemu di kesempatan yang lain. Dan makasih banget Ko Fandi. Thank you Ko Fandi. Thank you. Memang tepat sekali ya. Yes. Sangat pembicara pamungkas menurut podcast kita. Oke. See you and God bless you. God bless.